Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Birgita Diah Puspitari Setiawan, Galih Windu Permana, dan Rena Safitri. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang inovasi, risiko, dan strategi kewirausahaan. Yang pertama kita akan membahas apa itu entrepreneur. Entrepreneur adalah pekerjaan tepat bagi kamu yang punya ide-ide cemerlang serta keinginan untuk mengadakan inovasi. Orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai dan berbakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun manajemen operasi untuk mengadakan suatu produk baru. Kemudian inovasi. Inovasi didefinisikan sebagai penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Produk atau layanan mengacu pada entitas total dan aspek apapun dari entitas itu, seperti teknologi, desain, proses manufaktur, saluran distribusi, atau strategi promosi yang mungkin membuat produk atau layanan menjadi inovatif. Kemudian ada resiko. Risiko didefinisikan sebagai probabilitas kerugian finansial yang besar. Menurut Van Karman tahun 1989. Apa pentingnya inovasi dan risiko dalam usaha kewirausahaan? Nah, aktivitas bisnis yang inovatif menarik bagi orang-orang yang berorientasi kewirausahaan. Dan oleh karena itu, resiko yang melekat dalam aktivitas tersebut dapat diterima dan seringkali menjadi bagian dari kegembiraan. Terkadang, inovasi membutuhkan investasi finansial yang besar masih dapat dianggap berisiko rendah. Nah, situasi yang seperti itulah akan melibatkan produk atau layanan baru yang sangat inovatif yang dapat dilindungi dari persaingan dan sebuah perusahaan yang cukup besar untuk investasi finansial agar tidak menimbulkan resiko yang besar. European Stability Mechanism adalah model yang sesuai untuk usaha kewirausahaan yang melibatkan inovasi tinggi dan seringkali juga berisiko tinggi, dan usaha kecil tradisional yang umumnya rendah dalam inovasi. Strategi, di mana matriks strategi kewirausahaan merupakan model situasional yang menyarankan strategi dan taktik yang tepat untuk usaha baru dan yang sedang berlangsung sebagai tanggapan terhadap identifikasi berbagai tingkat inovasi dan risiko usaha. Selanjutnya, di sini terdapat inovasi dan risiko. Nah, inovasi yang tinggi itu dapat mengakibatkan risiko yang tinggi. Inovasi rendah dengan risiko yang tinggi. Inovasi tinggi dengan sel berisiko tinggi. Inovasi rendah dengan sel berisiko tinggi. Dan yang terakhir yaitu inovasi rendah dengan sel yang berisiko rendah. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang nilai ESM. Nilai ESM adalah memungkinkan wirausahawan dan manajer untuk memilih sel yang paling sesuai dengan karakteristik usaha baru atau yang sedang berjalan dalam hal inovasi dan risiko, dan kemudian menggunakan model tersebut untuk menentukan strategi dan taktik yang paling mungkin efektif untuk setiap usaha tertentu. ESM berfokus pada inovasi dan risiko yang melekat di dalam usaha bisnis. Untuk mencapai kemudahan penggunaannya, model ini tidak menangani masalah inovasi atau pengambilan risiko individu atau organisasi. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, usaha bisnis dicirikan oleh berbagai tingkat inovasi dan risiko, sementara baik inovasi rendah maupun inovasi tinggi memiliki tempat dan nilai dalam ekonomi negara manapun. Perusahaan dengan inovasi tinggi menciptakan lebih banyak kekayaan dan memiliki dampak positif terutama pada perekonomian. Sementara resiko mungkin sering dikaitkan dengan inovasi. Pemahaman tentang inovasi dan risiko yang ada dalam situasi usaha tertentu dapat memungkinkan seorang wirausahawan atau manajer untuk memilih strategi yang lebih baik, yaitu strategi yang lebih cenderung mengarah pada kinerja yang optimal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.